Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan definisi dan istilah dalam manajemen operasi. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dela. Untuk Dela dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi. Manajemen operasi adalah kumpulan aktivitas untuk memperoleh nilai tambah barang atau jasa melalui transformasi input menjadi output. Dan fungsi sistem operasi. Sistem operasi itu yaitu bagian dari organisasi yang membuat dan menghasilkan produk perusahaan barang maupun jasa. Terima kasih. Selanjutnya, saya Loli Wahyuni akan melanjutkan pembahasan mengenai ruang lingkup manajemen operasi. Ruang lingkup manajemen operasi terdiri dari 1. Perencanaan sistem produksi, meliputi produk, lokasi pabrik, letak fasilitas produksi, lingkungan kerja, dan start produksi. Yang kedua, mengenai pengendalian produksi, terdiri dari proses produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, dan pemeliharaan. Yang ketiga, mengenai sistem informasi produksi, terdiri dari struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan atau umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam organisasi dan proses produksi. Adapun beberapa kriteria yang menjadi dasar pembedaan ukuran organisasi antara lain: yang pertama, jumlah karyawan yang dipekerjakan; yang kedua, besarnya volume penjualan dalam rupiah; yang ketiga, jumlah konsumen atau pelanggan yang dilayani; yang keempat, luas pasar yang dijangkau, baik lokal, nasional, multinasional, dan internasional; yang keempat, besarnya modal yang dipakai; dan yang terakhir adalah kecanggihan peralatan yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang kriteria organisasi. Kriteria organisasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, organisasi kecil seperti toko pengecer, KUD, poliklinik, dan perusahaan perorangan. Yang kedua, organisasi menengah seperti perusahaan yang beroperasi di tingkat kabupaten, perusahaan antar kota, dan rumah sakit. Yang ketiga, perusahaan besar seperti perusahaan rokok gudang garam, perusahaan batu baterai ABC, dan perusahaan pengembang tingkat nasional. Yang keempat, perusahaan raksasa seperti Pertamina, perusahaan alat elektronik, dan departemen pemerintah. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini yaitu adalah jenis-jenis proses produksi. Jenis-jenis proses produksi di sini yang pertama itu adalah continuous process, yaitu secara terus-menerus, misalkan seperti rokok dan makanan. Lalu yang kedua itu adalah intermittent process atau josok, bisa dibilang juga proses yang terputus-putus, misalkan seperti garment rounding atau unik dan percetakan, seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya Tahlia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi manajemen dalam operasi. Manajer operasi dalam manufaktur itu termasuk manajer pabrik dan wakil dirut pabrik. Untuk jasa itu termasuk manajer toko, kantor, wakil manajer operasi. Posisi ini menyangkut koordinasi dan pelaksanaan fungsi operasi dan juga tanggung jawab khusus seperti perencanaan strategis untuk penentuan kebijakan, penganggaran belanja, dan pengendalian operasi. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan tentang definisi dan istilah dalam manajemen operasi. Mungkin kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.